itu tidak dalam kebaikan. Karena semuanya milik Allah. Nah, sedangkan menurut Rasul waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amruh. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya, tujuan aktivitasnya adalah negeri akhirat, mencari keridhaan Allah, ingin bisa pulang jadi ahli sorga, bisa berjumpa dengan Allah di sorga, pikirannya tuh ke akhirat saja. Dengan aktivitas dunia, satu nih ya, Allah akan menghimpunkan urusan-urusannya itu jadi gampang, jadi enak, nyaman, bisa enggak galau, tidak ribet. Dia bekerja keras, dia profesional, tapi enggak ada galau karena yakin Allah menjamin rezekinya, Allah menjamin karirnya, enggak ribet, enggak ada iri dengki dengan orang, enak, ibadah enak, rezekinya juga enak. Pokoknya kalau kita perlu sesuatu, nanti Allah mendatangkan tanpa ribet. Kita bekerja keras, bekerja cerdas, tapi nggak pakai yang 3 tadi, nggak pakai galau yang berkelanjutan, keletihan yang terus menerus, tidak pakai banyak kecewa. Urusannya tuh kayak puzzle. Datang, kita perlu modal, ada yang ini, kita perlu pembelinya ada, enak. Ini kalau tujuannya akhirat. Yang kedua, waja'ala ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan di hatinya tuh kaya. Puas dengan apa yang Allah berikan. Gaji misalkan cuman segitu, dia puas. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Nah, dengan puasnya, qanaahnya dia bersyukur, dengan syukur Allah menambah. Ada yang nanya, kalau kita puas dengan yang ada, bagaimana kita bisa maju? Allah yang nanti akan membuat kita diberi lebih daripada yang kita duga. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Coba mana yang bagus, dikasih 50 juta, dikasih 1 miliar. Mana yang bagus, Dek? Yang mana? Tergantung, benar. Ya. Ibu mau dikasih oleh suami 1 miliar. Mau enggak? Tapi dilemparkan ke wajah ibu. Mau enggak? Dan uangnya uang logam semua. Kita nggak penting banyak. Yang penting itu cukup. Cukup. Kalau dalam jumlah bukan banyak. Makanya kalau pagi-pagi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, warizqan thayyiban. Bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang baik. Baik untuk lahir, baik untuk batin, baik untuk akal, baik untuk diri kita, baik juga untuk yang lain, baik untuk dunia kita, baik untuk kubur kita, baik untuk yaumal hisab, baik untuk akhirat nanti. Rizqan thayyiban. Dan kita tidak tahu jumlah yang terbaik bagi kita. Ada yang banyak jadi banyak maksiat. Yang penting tuh tiap perlu apa Surabaya? Bu, yang penting tiap perlu apa? Ketahuan. Bukan ada, cukup, Bu. Sekarang ibu sepatu ada tapi nggak ada yang cukup, stres ya. Tidak penting banyak, yang penting pas cukup, Pak. Ibu punya sepatu 10, nomor 32 semuanya, sedangkan ibu 48, kan repot ya, jadi 2 sepatu untuk 1 kaki. Mana tadi? Nah, ghina fi qalbi, orang yang kaya hatinya dia nggak akan iri dengan yang lain. Mau ngapain iri? Mau ngapain iri? Tiap orang punya kapling takdir masing-masing.
Jangankan sekantor, ini seangkatan ya. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda. Sesuka Allah. Jangan iri, mau ngapain? Kalaupun kita ingin, ini teman saya punya itu, ingin, gak usah mikirin rezeki teman, minta ke Allah pemiliknya. Lah dia aja punya itu, karena Allah yang ngasih, benar? Misalkan ada pengen sepeda, belum dihabisin sepeda hari ini. Ada pengen sepeda, yang sekarang sepeda yang ada sepeda lipat giginya 1, sedangkan ada baru cabut gigi, ya, jadi habis dong giginya. Ya Allah, ini teman saya kan kemarin ada yang dapat sepeda ya, saudara tinggal minta, ya Allah jangan, mudah-mudahan ngasih hadiah ke saya, salah. Kalau saudara berharap ke makhluk, nanti saudara jadi acting di depan makhluknya. Berharap ke Allah, ya Allah, teman saya dapat sepeda, syariatnya lewat siapa yang kau kehendaki. Saya ingin sepeda itu juga ya Allah, bahkan yang lebih bagus, yang sekali dinaikin maju sendiri. Minta ke Allah. Enggak usah ribet dengan rezeki orang. Enggak usah berharap ke makhluk. Karena makhluk enggak akan bisa ngasih apa-apa. Kecuali Allah yang menggerakkan. Dan yang terakhir, wa atathu dunya wahya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya dunia ini yang dikagumi sebagian orang tuh nanti datang ke kita melayani kita tanpa kita harus kehilangan waktu ibadah. Jadi ibadah kita bagus, sholat TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, sedekah kita, nanti dunia tuh datang. Benar-benar kita perlu apa, Allah udah tahu yang kita perlukan. Dan melayani kita lah, dia tuh pelayan kita. Enak betul. Emang begitu. Nah, kalau gitu kita santai, tidak. Kita sibuk menjadikan aktivitas kita sebagai ibadah. Kita bekerja profesional. Kenapa? Kenapa kamu kerja profesional? Kenapa engkau kerja profesional? Karena perintah Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah, lakukan yang paling baik. Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Kok dagangannya rapi, bersih, manajemennya bagus, pembukuannya bagus. Ini adalah amal soleh. Supaya laku ya, laku terserah Allah. Yang penting saya dagang yang terbaik. Kenapa datang ke kantor paling awal, paling bagus? Kenapa jujur? Karena Allah yang memerintahkan. Kenapa pelayanannya prima? Karena Allah yang suka. Supaya orang lain, kliennya suka ke kita, itu terserah Allah yang membulak-balik hati. Tidak perlu kita katakan kalau saudara puas beritahu kami, kalau saudara kecewa beritahu kami, kalau saudara puas beritahu yang lain. Nggak perlu ngomong gitu. Saudara puas bersyukur kepada Allah, saudara kecewa koreksi kami. Gitu. Kita tidak usah risau tentang promosi. Walaupun boleh kita berpromosi, tapi kita harus yakin. Kenapa kok saudara baik sekali kepada klien? Karena Allah memerintahkan baik. Tapi klien itu nggak jadi beli, tidak ada masalah. Rezeki ada waktunya. Enak tidak begitu deh. Saudara gimana karirnya, teman-teman sudah naik jabatannya, nggak ada masalah. Tiap orang punya kapling masing-masing. Jabatan itu belum tentu baik bagi saya. Yang paling penting saya diberikan amanah yang saya bisa mempertanggungjawabkannya. Enak kan? Rileks hadirin. Enggak ada iri dengki. Temannya naik, alhamdulillah. Temannya lebih menyusul dari dirinya, alhamdulillah. Karena kita yakin yang membagikannya adalah Allah. Tidak ada iri dengki. Semua jadi amal soleh insya Allah. Thanks 6:30, Mim. Sudah terhubung di radio. Sudah masuk beliau? Sudah. Alhamdulillah. Bagi sahabat di radio bisa menyimak uraian dari guru kita bersama ya, Kiai Haji Miftah Farid
Tidak bisa berkomunikasi langsung karena beda jalurnya ya. Tapi yang radio dan jaringan MKFM silakan. Nah begitu adik-adik, enak, fokus saja, lakukan yang terbaik. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nggak usah ngebanding-banding, jangan nanya gaji teman. Pertama dia nggak akan ngasihin sama adik ya. Yang kedua kalau lebih tinggi adik jadi menderita. Kalau lebih sedikit ada jadi sombong, ya nggak ada gunanya. Tapi kalau gaji segini cukup buat apa? Yang nggak tahu, ya. Kalau gaji itu cuma salah satu dari rezeki dari Allah. Kalau saudara bekerja untuk gaji, nah sudahlah terikat. Tapi kalau saudara bekerja untuk Allah, Allah memberi rezeki lewat jalan yang tidak harus terpikirkan dan terbayangkan oleh kita. Tidak terbayangkan. Ini ada yang senior-senior di Darut Tauhid enggak nih? Habis ya. Dulu Darut Tauhid mulai tahun 90. Jadi mulai ngontrak kamar. Enggak terbayang begini. Tidak terbayang sekarang ada cabang di Palestina, ada cabang di Australia, di beberapa tempat. Enggak terbayangkan deh. Mengalir saja. Tahun 90 ngontrak, 92 beli tempat situ. Tahun 94 jadi masjid yang sana. Plastik dulu masjidnya tuh. Itu dipagar tuh depan tuh dulu. Real estate yang depan. Karena tidak boleh dipakai di pagar. Terus kata guru, saya sampaikan ke guru, ini gimana nih? Harganya makin lama makin mahal. Kata guru kami, wa khaira faniskeun bae. Keun bae itu biarin aja. Wes ben bae. Ojo mumet-mumet. Gitulah. Ini harga tanah makin mahal. Biarin aja. Minta sedikit ke Allah. Minta banyak ke Allah. Minta banyak sekalian. Beres tuh kebeli. Terus. Tidak terbayangkan. Ini merenov yang bagian sini, masjid ini mahal ini. Coba renov dulu kan cuma separuh di sana. Coba bikinkan yang agak bagus, yang bukan agak, yang bagus. Keluarlah anggaran 17 miliar untuk membangun yang bagian sini. Wah, 17 miliar. Biarin kata saya. Ini rumah Allah, minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Tapi jamaahnya juga banyaknya mahasiswa. Kencelengnya 2000. Saudara bersandarnya kepada dompet mahasiswa. Enggak akan jadi. Bersandarnya kepada pemilik langit dan bumi. Umumkan ke jamaah. Kita tidak minta-minta sumbangan. Tidak ada pesantren Darut Tauhid minta sumbangan. Tidak ada. Mau ngapain minta sumbangan? Kami ini memberitahu ya. Ini adalah ladang amal. Saudara mau ikutan silahkan. Saudara yang untung enggak juga enggak apa-apa. Ini rumah milik Allah. Allah yang akan ngebiayain. Yang beruntung yang dijadikan jalan oleh Allah. Terwujudnya rumahnya. Terkumpul berapa coba deh? 32 miliar. Langsung mikir, sisanya kemana? Dasar pengen dikasih. Sisanya dibagi-bagikan membangun masjid. Kan waktu itu 5 masjid yang kita bangun. Ya, ada di Batam, ada di beberapa tempat lain. Gitu, termasuk ketika di Australia. Wah katanya ini kita belum punya masjid orang Indonesia. Ya sudah cari rumah ibadah yang mau dijual. Akhirnya cari-cari ketemulah. Ada rumah ibadah yang sudah tidak dipakai. Pinjam kuncinya. Pinjam. Boleh? Boleh. Masuk ke dalam doa. Ya Allah semuanya milikmu.
Ini juga milikmu. Selama ini dipakai menyembah selain engkau. Engkau tahu itu. Jadikan masjid ya Allah. Jadikan tempat menyembahmu. Tanya berapa harganya? Sekian. Ya sudah. Tinggal tanya ke teman-teman yang ikut berdoa. Ada beberapa pengusaha yang waktu ikut ke Australia. Punya uang tabungan nganggur enggak? Pinjem setahun. Berapa aja? Insya Allah nanti dikembalikan dalam 1 tahun. Kita mau beli ini. Akhirnya ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1,5, pada ngasih pinjem. Lunas, dibeli. Langsung dikeluarkan kursinya, dibereskan. Sudah bisa dipakai sholat. Dalam waktu yang tidak lama. Nah, masalahnya kan saya harus bayar hutang, ya kan? Gimana coba bayarnya? Tinggal laporan kepada pemilik langit dan bumi. Ini dimodifikasi kata-katanya ya. Ya Allah, ini kan rumahmu. Masa saya yang bayar gitu. Tapi nggak gitu-gitu amat, saya nggak berani ngomong gitu ya. Lunas hadirin, nggak sampai setahun. Caranya bagaimana? Itu yang minjem-minjemnya, nggak usah dibayar, masa yang bayar udah beres aja. Dibalikin hatinya sebagian besar. Ayo beres. Sekarang sudah tumbuh ya, rumah belakang sudah dibeli, udah lagi dibeli. Insya Allah ini teman-teman yang di Australia, insya Allah hari Ahad ke pesantren ke sana ya. Sekarang sudah ada pesantrennya Baitul Quran di sana. 2 nih yang sudah ke sana. Siapa? Ustaz Dery. How are you, Ustaz? 3 bulan di sana beliau. Ya Ustaz. Waktu itu ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris ya. Tapi ada yang mengerti kan mereka ya. Kan kita bahasa Inggrisnya gaya kita. Ini Ustaz Jaki. Kok baru sekarang nih? Ini Ustaz sebetulnya imam tuh Ustaz Jaki tuh di sini. Tapi baru dilatih lagi sekarang ya. 3 bulan sana ya. Kalau beliau bahasa Inggrisnya udah bagus sekali karena beliau warga Malaysia, pesantren sini nikah sama santri jadi sudah lebih nyambung lah di sana ya, alhamdulillah. Nah begitulah hadirin, semuanya sudah ada dalam kemudahan. Kalau Allah mudahkan, mudahlah. Maka penting sekali untuk terus-menerus menanyakan niat di hati kita. Saya tuh mau apa melakukan ini? Saya mau apa nih? Nyari apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, wa nusuki itu kurban, ibadahku, semua aktivitas hidupku, bahkan mati pun semata-mata karena Allah. Gimana nanti tentang karir? Ngalir lah, gak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita pasti ketemu. Apa yang bukan untuk kita gak ketemu. Yang penting aktivitas kita, niatnya benar, caranya benar, sudah jadi amal. Beda-beda, ini tidak mungkin nanti jadi ketua yayasan semua, pusing dong Darut Tauhidnya 100 ketua yayasannya. Ada coupling masing-masing. Apakah jabatan kita harus tinggi? Enggak juga. Yang penting itu jabatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya di Darut Tauhid ini tidak mengukur ketinggian seseorang karena jabatannya, karena gelarnya, tapi kita hormat karena ketakwaannya. Begitu. Terima kasih. Tadinya mau ngobrol juga dengan masa keemasan yang mau diwisuda. Mana masa keemasan? Alhamdulillah. Kapan mau diwisudanya? Hari ini aja. Pada waktunya. Jumat depan. Oh ya, alhamdulillah. Daurah Kolbiah? Besok diwisuda? Besok ada kan? Alhamdulillah. Berapa lama Daurah Kolbiah ini? 1 bulan. Bagaimana rasanya 1 bulan tidak megang HP? Apa?
Seger? Nah, berarti sebentar lagi kumel lagi. Coba berikan mikrofonnya, maaf ya. Maaf kawan-kawan, ini Daurah Kolbiah ini program 1 bulan. Kalau masa kemasan 40 hari. Adek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gio, saya dari Bekasi. Alhamdulillah. Gio, kenapa nyasar ke sini? Waduh, nyasar ini kata-kata yang tidak bijaksana. Masih banyak yang kurang tentang agama, makanya memperdalamnya di Darul Kolbiah ini. Tahu dari mana ada program ini? Dari saudara, Dari saudara. Apa kata saudara? kamu masuk sini aja biar hati kamu bersih gitu. Oh gitu. Emang sebelumnya, nah ini pertanyaan yang jelek ya. Emang sebelumnya gimana? Itu kan menjerumuskan. Enggak, saya enggak nanya itu. Tapi ada nggak jawaban dari yang tadi? Emang sebelumnya lebih banyak galau? Ya merasa tersesat aja. Tapi mulai masuk sini alhamdulillah. Apa bedanya nih? Besok kan sudah mau diwisuda. Apa bedanya sebelum dengan sesudah hampir 1 bulan di sini? Lebih rajin sholat. Lebih rajin sholat. Gak usah ditanya sebelumnya ya, udah cukup ya. Itu kan membuka itu. Hati gimana? Lebih tenang tidak? Tenang. Mahal tidak ketenangan itu? Mahal banget. Mahal banget ya. Tenang itu jalannya cuma satu, pintunya cuma satu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Makanya mau punya apapun kalau hatinya nggak ke Allah, nggak ada tenang tuh. Nggak ada, nggak bisa. Paling tenang fata morgana. Apakah pakai obat penenang jadi tenang? Tambah nggak tenang. Mana obat penenang kan begitu. Rencananya gimana kalau udah lulus? Semoga istiqomah aja ke depan. Istiqomah ya. Udah tahu caranya supaya istiqomah? Di sini apa? Dibagi apa yang bisa bikin tenang? Dengan mengingat Allah udah tenang sih. Di sini dibagi ilmu, ya kan, dan makanan. Jadi kuncinya ilmu. Jadi kalau nanti mau istiqomah, lihat sejauh mana kita mencari ilmu. Tiap hari. Dan sumber ilmu terpenting adalah Al-Quran. Baca Quran dengan terjemahnya. Jangan Qurannya saja. Dengan terjemahnya. Karena di sanalah hidayah. Baca Qurannya sudah dapat pahala. Kalau ikhlas, baca dengan terjemahnya plus dapat hidayah. Petunjuk Allah. Terus tiada hari tanpa Al-Quran dan terjemahnya. Sambil kursus bahasa Arab supaya kita paham. Gitu ya. Dan bergaulah dengan orang-orang yang baik. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran atau terperciki api. Kurang lebih itu ilustrasinya. Jangan jauh dari masjid. Masjid ini adalah charger. Musola itu power bank ya. Pokoknya dikit-dikit ke masjid. Karena tidak ada tempat yang paling banyak disebut nama Allah selain masjid. Masjid itu enak karena semuanya sudah terbiasa dalam zikrullah. Begitu? Baik, ada pertanyaan dari Surabaya, silakan. Sebagai tamu kita muliakan. Terima kasih, Dek. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada jangan memaksakan diri, Bu. Ini kiri kanan, Ibu nanya apa? Sudah ya, bagus begitu, jangan mempersulit orang lain. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya tentang? Oh ya, silakan Ibu. Masa kemasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kami bisa bertatap muka dengan AA. Alhamdulillah, silakan Bu. Ini Ustadz Pak,
Ya Allah, astagfirullah. Pesan buat kami-kami yang di PMK 58, kami sering didengungkan dan disampaikan oleh para asatid yang mengajar kami bahwa kami adalah bagian yang terpilih dari yang berusaha dipilih lalu diizinkan Allah untuk bisa hadir di sini dan mendapat ilmu dari asatid. Dan ada kebanggaan kita ada di sini. Bagaimana bangga itu tidak berubah jadi kesombongan. Dan selama kita ada di sini adalah kita riyadhah setiap hari yang dicatat sholat berapa, ini berapa, kan begitu. Bagaimana sesuatu itu menjadi kebiasaan dan ilmu yang kita bawa juga tidak kita menjadi merasa baik hingga nanti orang yang ada di rumah dan di sekitar kita adalah orang-orang yang menurut kita itu gitu Ustaz, gitu aja. Sebetulnya ada pertanyaan lagi satu, boleh? Yang ini aja saya belum ini. Jangan terlalu dekat dengan gigi. Baik, Bu, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya apa ya? Pesan untuk kami, Pak Ustadz. Ya, jadi Bu begini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, mengabdi, beribadah. Artinya ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya tidak ada ujub bahwa kita bisa ngumpul di sini pasti karena karunia Allah. Kita bisa dapat ilmu karunia Allah. Jadi hilangkan diri kita tuh bahwa semua nikmat ini wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat apapun itu dari Allah sebagai ujian. Jadi apapun nikmat itu ujian, baru lulus kalau kita syukur. Ada 4 kan, kalau berbuat ikhlas lulus, kalau tergelincir segera tobat, kalau diberi nikmat dia syukur, diuji dia sabar. Nah makanya kalau nanti pulang dari sini yang ibu lihat adalah dosa dan aib yang Allah tutupi. Sehingga tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Dan ingat, iblis itu ilmunya banyak, tapi jadi terkutuk gara-gara ujub dan takabur. Nabi Adam bikin dosa, tapi ujungnya balik ke sorga. Iblis bikin dosa, tapi ujungnya dilaknat jadi ahli neraka. Kenapa? Dosanya itu sombong, merasa diri lebih baik, ujub. Dia enggan, wastakbaro, dia sombong. Ciri orang sombong itu 2, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Berarti kalau belajar jadi sombong ya itu tadi yang ditiru, yang tadi itu. Nah lah apa yang mau disombongin ya kita ya, pesantrennya juga cuma 40 hari, betul? Maaf ya. Begitu cara apalah saya ini gitu. Ini adik-adik jangan ini ya yang lulusan gue lulusan jebolan pesantren loh. Berapa hari ya. Supaya tidak ujub ya. Sudah tahu gak perbedaan masa keemasan dengan program yang lain? Ciri khasnya waktu wisuda. Kalau ini nanti yang datang orang tua, kalau itu yang datang ibu siapa? Anak dan cucu, nenek di wisuda. Tapi itu akan jadi kenangan luar biasa bagi anak cucu, luar biasa. Nenek, kakek udah sepuh tapi masih mesantren. Luar biasa. Ya, penelpon selanjutnya. Ya dek, ada mikrofonnya? Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suka nanggung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan ya. Lanjut. Nama saya Muhammad Fitian dari program Daurah Qalbiyah. Izin bertanya, apabila kita sholat
tapi yang teringat itu adalah dosa-dosa di masa lalu kita. Apakah itu godaan setan atau emang? Ya, Terima kasih. kenapa kita disuruh sholat? Wa aqimis sholah li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada mengerjakan sholat, ada mendirikan sholat. Apa bedanya? Yang mengerjakan sholat asal dikerjakan saja. Kalau yang mendirikan sholat dari awal sudah ingin sholatnya diterima Allah. Jadi benar-benar ya Allah, saya sholat ini benar-benar mencari keridoanmu. Semoga engkau ridho dengan sholat ini. Kalau yang mengerjakan, enggak, dia datang Allahu Akbar. Enggak jelas bahkan niatnya. Yang kedua cirinya, yang mendirikan sholat itu adalah dia hadir dan menjiwai setiap bacaan dan gerakan sholat. Allahu Akbar. Hadir tuh hatinya. Lagi ingat Allah, lagi menyebut Allah, Allah yang maha besar. Dan menghayati Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu Rabb semesta alam. Hadir karena mengerti dan yakin Allah sedang melihat dirinya, sedang memperhatikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan ini adalah saat penting. Jadi sebetulnya tidak jadi ingat kemana-mana, ya kan? Kita jadi ingat kemana-mana karena kurang paham bacaan sholat dan tidak merasa sedang diperhatikan Allah. Tidak jarang itu sedang sholat itu justru yang tidak diingat jadi ingat. Keinginan ingat tergantung sebelum sholatnya. Kalau dari wudhu ke sholat sibuk dunia, udah masuk ke sholat. Tapi kalau dari wudhu sudah cut, tidak mau ingat dunia, dari wudhu ke sholat itu banyak doa, banyak zikir, nanti di sholatnya ditolong oleh Allah. Makanya pertanyaannya, paham tidak arti bacaan sholat? Nah, Ibu, banyak yang rajin sholat, tapi tidak paham arti sholat. Kenapa coba? Karena kebanyakan buka medsos, ya. Bukan baca, belajar arti sholat. Ada tuh yang sampai sepuh aja, tetap aja nggak mengerti itu. Padahal sedikit sekali. Fatihah juga tidak paham. Al-Ikhlas juga, Qul huwallahu ahad, nggak ngerti juga. Kenapa? Tidak mau belajar. Tidak susah padahal. Terakhir, ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim atas kesempatan dari Taklim Muslimah Palma Surabaya. Izin bertanya terkait tadi yang disampaikan Agim, sedekah jangan ditampakkan. Yang ini saya tanyakan Agim, bagaimana ketika kita memberikan sedekah atau donasi ke suatu tempat, kemudian kita dokumentasikan, kemudian dilanjut dengan upload. Boleh. Salah satu tujuan kita yang pertama sebagai bukti para donasi yang dititipkan ke kami, itu yang pertama. Yang kedua, untuk syiar, mengajak barangkali setelah ini banyak juga yang mengikuti jejak kami untuk berdonasi. Boleh. Meskipun Ustadz tidak dipungkiri ada ya sedikit banyak rasa bangga untuk kita bisa berdonasi. Seperti Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima Boleh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Ada lagi? Boleh, Bu. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 207. Berapa sih? Al-Baqarah surat di akhir-akhir itu. Menampakkan sedekah itu boleh. Kalau niatnya seperti yang tadi.
untuk laporan pertanggungjawaban, untuk memotivasi. Tetapi harus banyak juga yang sembunyi-sembunyi. Jangan sampai kita menyedekahkan. Ini kan dikumpulin dana nih. Nah, kita yang kepilem bagian ngasihinnya. Yang viral wajah kita, padahal duit orang. Kita nggak ngeluarin, tapi kita GR, merasa paling sedekah, itu udah jelas ketipu ya. Yang beruntung itu yang bagian sedekah, tapi nggak kepilem, lebih aman. Nah, tapi kalaupun kita bersedekah untuk niat dakwah, apalagi kalau orangnya dikenal orang lain ya, itu tidak apa-apa. Kita memberi contoh. Tapi diam-diamnya itu lebih banyak. Misalkan yang disedekahkan diketahui orang 10 juta. Tapi yang diam-diamnya 1 miliar. Misal begitu, jangan kebalik ya. Yang dikeluarkan, yang diviralkannya adalah yang 1 juta, tapi yang diam-diamnya 1.000 ya itu. Jadi boleh menampakkan amalan sunnah. Yang disunnahkan ditampakkan itu amalan fardu. Seperti sholat, mau kemana? Mau ke masjid, ayo sholat. Bagus tuh. Saum, lagi apa? Saya lagi saum Ramadan. Ini lagi saum wajib. Bagus. Kemudian zakat, ibu bayar? Iya saya lagi bayar zakat. Berapa? Ya sekitar 3M lah. 3M apa? Ya 3.000 ya. 300.000. Boleh, haji boleh. Tapi amalan sunnah ya pikir-pikirlah kalau nggak penting-penting amat. Makin sembunyi, makin dekat dengan keikhlasan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah sahabatku sekalian. Hari ini insya Allah pada asar kajian Al-Hikam di relay di medsos. Pada isya kajian Asmaul Husna Ma'rifatullah. Insya Allah mudah-mudahan ada umur kita bisa bersama-sama mengkaji. Semoga Allah yang maha memperhatikan kita mengaruniakan keikhlasan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan, sucikan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa kami. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami kepada akhlak mulia selain Engkau, dan palingkan diri kami dari akhlak yang buruk. Tiada yang dapat memalingkannya selain Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 6. Terima kasih semuanya ya.